Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yahsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta tazzalul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Puji syukur kita panjatkan pada siang hari ini karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul kembali di kelas hafalan Al-Quran metode Asmaul Husna bersama dengan Ustazah Neng Mulyati. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, hingga umatnya akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadholi kepada Ustazah Neng. Ya, makasih Bu Yun. Sama. Kita mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa kita bisa dapat berkumpul kembali yaitu di setiap hari Sabtu jam 1 untuk menghafalkan juz 30 dari bawah dari surat An-Nas ya. Kalau buat hari Minggu pagi jam 7 dari An-Naba ya, dari An-Naba ke bawah. Kalau ini dari bawah ke atas. Nanti ketemu-temu di surat apa tuh? Surat Al-Alaq ya. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan di dalam menghafalkan Al-Qur'an ini. Salawat serta salam marilah kita silakan pada junjungan kita Nabi termulia ya, yang membawa kita dari kegelapan menuju terang, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini Bun, sedikit sebelum masuk ke menghafal, ada ibu-ibu harus tahu dulu yaitu apa tentang memahami gelombang otak. Pernah dengar nggak, Bu? Gelombang otak. Gelombang otak itu kita wajib memahami tentang gelombang otak karena itu menjadi panduan kepada kita tentang kapan dan kondisi bagaimana yang paling bagus untuk menghafal Al-Quran. Itu Bun, katanya gini ya. Salah satu kekeliruan yang sering dilakukan penghafal Al-Quran selama ini yakni menghafal dengan kondisi otak tidak tepat. Bahkan tidak mau mengkondisikan otak agar siap dalam menghafal. Pantas saja menghafal menjadi tidak efektif dan hafalan tidak terekam kuat.
Kapan tuh, Bu? Pikiran bawah sadar sangat erat kaitannya dengan gelombang otak. Nanti kita akan mengetahuinya bahwa salah satu cara mengakses pikiran bawah sadar itu adalah melalui gelombang otak yang sesuai saat Anda memasukkan informasi ke dalamnya. Untuk mengetahui gelombang otak sebenarnya ada alat ukuran yang bernama apa, Bu, itu EEG, Bu Dewi? Elektroencephalograph. Elektroencephalografi. Itu teh apa? Jadi pengukuran secara elektrik dari kondisi otaknya itu diukur. Dilihat. Berdasarkan pengukuran yang telah banyak dilakukan, gelombang otak tersebut dapat kita pahami dengan mengenali tanda-tanda yang bisa kita rasakan dalam tubuh. Secara sederhana, gelombang otak kita itu terbagi menjadi berapa bagian, Bu? Ya, ada alfa, beta, delta, theta. Ada 4 ya, beta, alfa, theta, sama delta. Aduh, hebatnya benernya kalau dokter mah pinter. Pinter Allah. Untuk memahami lah. Apa tadi yang 4 tadi? 4 itu beta, alfa, theta, delta. Beta, alfa, delta. Saat pikiran kita sedang sibuk, misal sedang mengetik sekaligus memahami bacaan, sekaligus mendengarkan murotal, sekaligus mendengarkan suara-suara di sekitar, sekaligus memasak air dan lain-lain, maka pikiran kita sedang berada pada gelombang beta. Itu Bu Dewi ternyata ya. Itu. Nah, cirinya adalah kita bisa berpindah fokus dari satu tugas ke tugas lain dengan cepat, bahkan bisa hingga 9 fokus dalam satu rentang yang sama. Tek masak nasi itu kucing belum ngasih makan kucing. Bu Yuyuna segala macamnya. Meskipun kita bisa memikirkan banyak fokus sekaligus, gelombang itu sangat tidak efektif ya digunakan untuk belajar menghafal. Karena saat menghafal kita membutuhkan pikiran yang fokus dalam satu hal. Sedangkan gelombang beta mempunyai pikiran kita menjadi berpindah-pindah fokus hal yang lain dalam waktu yang pendek. Jadi saat kemudian kita beristirahat, duduk bersantai sambil menikmati secangkir kopi. Ditemani lautan lantunan indah Syekh Sudais dari murotal yang kita setel. Maka perlahan-lahan gelombang otak kita akan menurun menuju ke tingkat gelombang alfa. Nah, berarti dari beta ke alfa. Ya. Pada gelombang ini pikiran kita sedang rileks. Sehingga kita bisa fokus terhadap apa yang kita pikirkan dan bahkan bisa membayangkan sebuah pengalaman atau fantasi yang jelas. Gelombang alfa ini sangat baik dipakai untuk hal yang membutuhkan fokus tinggi seperti belajar, menghafal, menulis, memecahkan masalah, ibadah khusyuk. Pada gelombang ini kita masih sadar sepenuhnya. Saat kita semakin terlena dalam istirahat, semakin terlap, tenggelam dalam lantunan murotal yang sedang kita dengar itu, tiba-tiba pikiran kita semakin berimajinasi jauh. Kita mengingat kenangan-kenangan masa kecil, membahagiakan, seketika tergambar jelas oleh orang-orang, tergambar jelas pemandangan, terasa jelas suasananya. Kita semakin terlalut dalam kenangan tersebut hingga benar-benar merasa ada di sana dan merupakan dunia realita. Nah, saat itulah sebenarnya gelombang otak kita sudah berada pada apa? Gelombang apa? Theta. Kalau tadi yang sibuk beta, ya, terus langsung ke alfa, udah mulai santai, udah ambil tiduran, nah itu ke theta.
Nah, pada tingkat gelombang theta ini kita berada dalam kondisi setengah tidur. Nah, pada kondisi seperti ini ingatan dan kenangan hidup kita akan sangat mudah terpanggil. Dan informasi yang diterima akan sangat mudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Karenanya gelombang theta biasanya digunakan untuk proses sugesti dalam praktek hipnoterapi. Pada gelombang theta yang belum terlalu dalam, proses menghafal masih bisa dilakukan. Bahkan kondisi ini juga bisa dibilang sebagai kondisi khusyuk yang sangat dalam, di mana kita sangat fokus, penuh tadabur, tenggelam, menikmati gelombang otak. Seperti inilah kondisi terbaik untuk menghafal. Berarti sebenarnya di theta itulah yang tidur gini. Aduh, tadi itu ya, yang Al-Muluk nomor 13 itu sambil tidur ya. Apa sih? TM, tidur gitu. Tuhan mengetahui. Ternyata itu, Bu. Oh, di Annaba teh dibagi berapa ya kemarin kata Bu Yuyun teh. Mikir gitu. Nah, itu fokus, Bu. Ternyata itu yang bagus. Bukan sedang lagi bekerja, sedang lagi segala macam, bukan. Tapi sedang memikirkan lagi ngelamun. Oh, berarti surga itu, nah gitu. Surga di ayat 31 sampai 36 ya. Nah, terus dibalik cobain gitu. 36 apa, 35 apa. Nah, itulah sambil ngalamun tidur, tahu-tahu lagi mikirin gitu jual lep aja tidur. Sebenarnya itulah yang hafalan yang cepat hafal tuh. Itu. Selanjutnya kita meneruskan kondisi rileks tersebut hingga lebih dalam, lebih dalam. Besar kemungkinan kita akan terlelap tidur. Nah, saat itu kita benar-benar putus kontak dalam alam sadar. Kondisi inilah yang disebut dengan delta. Nah, kalau udah sampai tidur itu delta, Bu. Yakni saat gelombang otak kita, ya, otak kita berada dalam tingkat terendah dan kita benar-benar terlepas dari alam sadar. Nah, begitu, Bun. Ya. Ini ada ininya. Ukuran-ukurannya gitu, Bu. Jadi kalau mau belajar itu sambil ngelamun bagusnya. Ini gitu terus dibayangkan ayat ini teh gitu. Nah, itulah ya. Berarti ada tingkat-tingkatnya. Ada pertanyaan? Intinya masih diulang-ulang sih kalau mau hafal sih. Harus sediakan waktu khusus untuk murojaah. Sering murojaah ya. Iya, habis sholat subuh atau habis maghrib ya mungkin waktu yang bisa. Kalau murojaah sih ya lama ya ininya, hafalnya. Kecuali kalau udah ngerti. Wanda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir apa ya? Jadi intinya, Bun, yang saya rasakan ya, kalau kita menghafal dengan berbagai kegiatan, memang agak susah masuknya. Karena kita kan nggak fokus ya. Tapi kalau kita fokus, udah santai gitu. Fokusnya ke satu aja. Kalau bisa. Yang saya rasakan seperti itu. Nah, terus pernah saya sambil itu tidur gitu ya. Ya barusan diceritakan itu hafalan itu masuk ke dalam mimpi. Jadi diterusin al-fajrnya, misalkan setengah wal fajr wal layalin ashr. Oh, nomor 5 teh apa sih? Sumpah-sumpah. Al fi dzalika qasamul lidzi hijr gitu ya. Nanti nomor 6, 10, 6, 7, 8 sampai 10 itu ada di dalam mimpi, Bu. Gitu. Pernah nggak? Saya tuh pernah begitu. Pas bangun-bangun udah hafal 20 ayat, padahal belum pernah.
Itu bisa ada gitu juga. Saya tuh kaget. Lah, kenapa udah hafal sampai 20 ya? Ada sampai gitu juga. Intinya harus niat banget ya Ustazah. Emang hafalnya harus effort yang luar biasa. Iya. Iya, memang harus fokus. Karena Al-Quran itu adalah apa, Bu? Ayat-ayat Al-Quran itu cahaya. Cahaya, dan biasanya susah kalau banyak pikiran gitu ya, segala macam itu susah masuknya. Jadi ayatnya itu pengennya masuk kepada yang pikiran kita teh lagi santai, tenang, benar-benar fokusnya hanya mikirin ayat itu gitu. Nggak mau di dua. Tapi Kalau nggak bisa mau, aja sih Ustazah. Yang penting kitanya concern ya. Mau gitu. Kalau mau sih pasti insya Allah bisa. Harus serius. iya betul ya, makanya harus Kalau nggak konsen. serius nggak bisa. Ya Harus mesti konsen. milih waktu. Iya Kalau nggak betul. milih waktu ya ada repot. Iya, repot. Terus satu lagi dengan metode kayak bagaimana aja caranya yang pakai kipas itu, terus ditulis-tulis. Kalau di negara Afrika mah ditulis sebutnya, dia pakai papan tulis kayak gitu sama gurunya. Nanti jangan ditulis dulu ya, misalkan An-Nazi'at misal 1 sampai 5. Gurunya baca dulu dari 1 An-Nazi'at, terus diterangkan. Nah, baru silakan dipikirin, tulis sama mereka tuh. Tapi bukan sedikit, Bu. Nulisnya berapa, Bu? 1 halaman orang Afrika. Buatannya, ingatannya kuat ya. hampir setengah lah, setengah halaman saya lihat kan, gitu. Nah, nanti bisa dihapus. Ini lagi dihapus lagi, hapus lagi, macam-macam lah gitu ya. Nah, ada satu lagi yang saya bilang itu dipakai buat sholat, ya Bu ya. Kemarin buat sholat terus diulang-ulang beberapa kali. Apalagi kalau panjang, tempelin tuh di pinggir kita itu. Pakai sunat, diulang-ulang itu lagi sampai bosan. Udah hafal, lalu tempelin di sholat wajibnya. Tuh, ya insya Allah bisa. Allah juga maha melihat dan kasihan kepada hambanya yang terus mendekat, masa nggak ditempelin gitu ya. Insya Allah. Nah, sekarang kita mau masuk ke Al-Bainah. Ya, kita Al-Bainah itu surat ke Gubug. GB 98. Ya. Kalau ayatnya itu sebenarnya 8 ayat, cuma panjang-panjang. Makanya kita, siapa yang udah hafal banget Al-Bainah? Di sini. Nggak usah pakai arti dulu, boleh. Tapi harus betul. Tuh, ya. Nah, caranya gimana ini? Kita cara menghafalnya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita semua. Nah, yaitu bukti yang nyata. Ini cerita dulu nih biar ibunya paham. Biasa kan Bu Neng suka cerita dulu ya. Kata orang kafir datang Nabi Muhammad untuk mengajak supaya orang kafir itu masuk Islam. Nah, atau Nabi Musa atau Nabi Muhammad, siapapun ya dari zaman Nabi Nuh juga kalau diajak untuk masuk kepada yang benar itu mereka pasti menolak. Kenapa? Katanya orang-orang kafir zaman dahulu itu jago ahli kitabnya Bu, membuat syair-syair ya, sama kalau misalkan kayak Wadduha, kayak puisi gitu, hahaha gitu ya, belakangnya teh jago, sampai dibuat bikin kayak lomba-lomba gitu. Siapa yang bagus, nah itulah yang akan menjadi pemuka terbesar atau pemimpin gitu ya. Nah seperti itu. Tapi setelah datangnya Al-Quran, mereka kaget banget. Ini kok bagus banget sih Al-Quran ini ya.
Dia juga mereka mengakui bahwa ini bukan ciptaan manusia, ini nggak mungkin katanya. Gitu. Tapi ya namanya iri ya, dengki itu, ada rasa dengki, akhirnya diomongin bahwa Quran itu adalah sihrul yusar, sihir yang dipelajari, dan adalah Al-Quran itu adalah katanya sihir, perkataannya ya, dan sebagainya. Nah, kata di sini satu tidak akan meninggalkan agama mereka, katanya. Saya nggak mau meninggalkan agama mereka yaitu nenek moyang, sampai datang kepada mereka yaitu bukti yang nyata. Jadi tidak mau, Bu, tidak akan katanya. Saya nggak mau katanya. Lam, tidak. Yakun, yakun itu ada dari kata kana ya. Saya tidak mau, saya tidak akan katanya. Tidak ada lagi, tidak akan ada alladzina, orang-orang yang. Gerakannya gini, Bun. Lam, tidak. Kun payakun, saya nggak mau. Lam yakul, lam yakunil, ladzina, orang-orang yang kafaru, orang-orang kafir ya. Tidak akan ada orang-orang yang kafaru, mereka kafir, min ahlil kitab, apalagi jago-jago ahli kitabi. Ahli kitab itu mudhof nilai itu, Bu. Ahlil kitab. Bu, kok Buneng ini kan kata Buneng harus ahlul kitab. Kan ada min. Memang kalau nggak ada min itu ahlul kitab. Tapi karena di sini ada min berarti min ahlil kitab. Kitabi ya. Nah, gitu. Tidak akan ada alladzina, orang-orang yang kafaru, min ahlil kitabi, dari yang ahli kitab, dan orang musyrik. Dan musyrik, orang-orang musyrik itu apa, Bu? Orang-orang yang menyembah selain Allah. Orang musyrik, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah apa lagi, nanya-nanya ke dukun, itu orang musyrik. Katanya gitu, orang-orang kafir dan orang ahli kitab dan orang-orang musyrik, gini ya, musyrik tidak akan ya, tidak akan, lam yakun, tidak akan, mungfakina di sini adalah apa, Bu? Tidak akan meninggalkan atau tidak akan melepaskan, nggak mungkin meninggalkan. Mungfakina hatta, ini hatanya kan sering ya, hatta, sehingga tak tiyahumul, datang kepada mereka, yaitu tak tiyahumul bayyinah, bukti yang nyata. Gitu, panjang ya, tapi kita pelan-pelan aja. Kalau dicepetin gini, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakun, tidak ada ya, orang-orang kafir dan orang ahli kitab dan orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai hatta datang kepada mereka ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu apa, Bu? Allahnya datang. Jadi benar nampak, malaikatnya ada, nerakanya ada, surganya ada di depan mata dia, baru dia mau pindah agama. Ini hubungannya dengan surat Al-Baqarah ayat 55. Ya, tulis aja dulu.
Kan itu nggak mau juga. Musa, saya nggak mau beriman kepadamu sebelum melihat wajah Allah, katanya. Itu ya, Al-Baqarah. Sekali lagi, jadi T-nya tidak akan ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau cepat mah bisa. Tarik napas dulu, lalu cepat ya. Cobain. Jadi nggak usah diputus. Tarik napas. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, bisa kan? Iya. Coba ini apa? Iya. Iya. Ini Ahli kitab. ahli kitab. Ini Kafirin. kafir, kafaru sama musyrik. Nah, Ini Mumpak. Kadang melihat lagi. bayina. 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 Ini Mumfaki. Mumpakin. fakin. Nah, karena panjang satu-satu. Silakan Ibu Yuyun. Bismillahirrahmanirrahim. 1 T tidak akan meninggalkan agamanya ahli kitab dan kaum musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tapi jangan diputus kalau bisa ya. Ayo, Bumi ke ayat pelan-pelan ya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Masya Allah. Ta'tiyahumul bayyinah. Artinya, Bun? Lam tidak akan lam yakun tidak ada lazina orang-orang yang kafaru min dari ahli kitabi wal musyrikin dan orang-orang musyrik wal munfakina yang melepaskan atau meninggalkan hatta sehingga ta'tiyahumul datang kepadanya bayinah bukti yang nyata Ya, paham itu? Ya, paham ya. Ibu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil lazina kafaru min ahli kitabi Min ahlil. min ahlil kitabi wal musrikina munfakina tatiyahumul bayinah. Lam yakunil lazi dan golongan orang-orang kafaru kafir min ahli kitabi golongan ahli kitab wal musrikina dan orang-orang yang musyrik munfakina tidak akan meninggalkan hatta sehingga ta'tiyahumul
datang kepada mereka bayinah bukti yang nyata. Iya, Masya Allah. Sudah paham itu ya. Tapi pas ditanya, mungfakina tidak akan meninggalkan agama mereka. Ditambahin ya. Biar jelas. Ya, silakan Ibu Twin. Ibu Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru. Jangan dipanggil lam yakunil, nggak boleh. Lam yaku nggak boleh. Langsung lam yakunil. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Bayinah. Nanti jangan digini. Min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina. Nggak boleh begitu. Tapi nanti harus kalau sekarang nggak pernah dimaafin. Ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Iya. Ya gitu. Kalau di jeda-jeda gitu nanti kayak ada hamzah. Munfakina hatta ta'tiyah gitu ya. Bayinah. Lam tidak akan alladzina orang-orang yang mereka kafaru kafir min ahlil kitab dari ahli kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrik mungfakina mereka meninggalkan hatta sampai ta'tiyahumul datang kepada mereka bayinah bukti yang nyata. Masya Allah. Pinter. Lancar. Kalau menerjemah gitu teh lancar dah, udah biasa tamyiz ya. Ibu Nur, silakan. Nggak bisa tampil kelihatannya biar aja lah. Kelihatan lah anak-anak. Jelas kok, jelas ini. Ibu Ya, ada. tapi saya lihatnya cuman Bu Neng aja sendiri. Nggak apa-apa. Ya, lam yakun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mumkina ta'tiyahumul bayyinah. Masih di jeda-jeda ya. Wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mumkina ta'tiyahumul bayyinah. Fakir. Mungkinah ta'tiyahumul bayyinah. Iya. Lam HP-nya kalau Lam nggak dipegang-pegang nggak kelihatan. Lam yakun tidak ada. Lam yakun tidak ada allazi orang yang kafaru kafir min ahlil kitab dari ahli kitab wal musyrikina mumpakina akan meninggalkan ta'tiyahumul bayyinah. Serta sampai datang kepada mereka. Sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Iya, itu nomor 1 ya. Nomor 1 ya. Sekarang nomor 2. Paham ya? Langsung kalau Bu Dewi kalau diterangin gini langsung hafal. Hafal Bu Neng. 2. Nabi Rasul Muhammad, Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad membacakan pada beliau itu pada mereka-mereka orang kafir. Nabi Muhammad membacakan kitab-kitab, lembaran-lembaran suci Al-Quran. Malah nggak mau. Jadi Rasulullah membacakan tuh. Jadi Rasul ya, utusan Allah itu. Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah.
Rasulun, utusan. Minallahi itu utusan Rasulan itu utusan Nabi ya, Nabi Muhammad. Utus Nabi. Rasulun, Nabi diutus. Minallahi dari Allah. Yatslu untuk membacakan mereka kepada mereka. Yatslu itu. Dibacakannya, dia membacakannya. Yatslu. Lu ya. Untuk membacakan kepada mereka. Suhufam, lembaran-lembaran. Ya, setiap lembaran-lembaran kitab. Ya. Mutahharoh yang suci. Jadi yang suci itu ya Al-Quran. Yang suci malah nggak mau. Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharoh. Mutahharoh. Iya. Dah paham? Yuk, dibacakan oleh Bu Mika aja. Coba, nanti biar langsung ketiganya. Rasulun minallahi yatlu sufam mutahharah. Rasulun Al-Bayyinah kan? Rasulun Iya, minallahi yatlu sufam mutahharah. ditahan dulu Bun itunya. Rasulun minallahi yas'alu suhufam pam mutahhar. Rasulun seorang rasul minallahi. Masuk. Rasulun minallahi suhufam mutahharah. Masih. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Ya, Rasulun seorang rasul itu Nabi. Rasulun seorang rasul minallahi dari Allah yatlu dia membacakan sufam lembaran-lembaran mutahharah yang suci. Ya. Rasulun minallahi yatlu sufam mutahharah. Nah, itu gunanya harus dibiasakan Oh, lama Bun ya. baik. 3 ya. Rasulun minallahi yatlu sufam mutahharah. Nah, gitu. Biar nanti Ya. kalau di ini sama Ustazah Yunisari harus lama kan. Rasulun minallahi yatlu sufam mutahharah. Nah, gitu ya. Insyaallah. Nah, udah Pak? Ya, nomor 3 sekarang. Nah, nomor 3 itu di dalamnya itu adalah untuk meluruskan kitab tuh ya. Meluruskan kita semua. Isinya tuh. Jadi untuk meluruskan kita yang ada di dunia ini. Ada komentar dulu. Ya. Jadi untuk meluruskan itu pihak di dalamnya ditunjuk Al-Quran itu. Pihak kutubung qayyimah. Pihak kutubung qayyimah. Ya. Sekarang Ibu Sipa. Gampang tes Sipa. PH di dalamnya kutubu kitab yang lurus. Nah, jadi meluruskan ya. Ya Teh, Bu Sipa. Ada di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Fiha kutubu qayyimah. Jangan panjang Bun. Pihak kutubung langsung. Kutubung qayyimah.
Fiha kutubun qayyimah. Fiha di dalamnya kutubun terdapat kitab-kitab qayyimah yang lurus dan benar. Iya. Kalau kutubun ini isim atau fi'il? Isim. Isimnya ada berapa? 1, 2 atau banyak? Banyak, Ustazah. Itu tuh jamak taksir itu ya. Enggak kutubuna, enggak kutubini. Beda kutubun. Mufradnya apa? Yang pertamanya tadinya sebelum jadi kan kalau banyak ini kutubun. Kalau mufradnya satunya apa? Apa? Kitabun bukan Ustazah. Kitabun. Ya, Tabun. Ustazah. Iya kan kitabun. Kitabun jadi berubah jadi kutubun. Nah, itu artinya jamak taksir. Gitu ya. Jadi kitab-kitab. Di dalam kitab-kitab itu ada buat kita menjadi supaya kita lurus, jadi tidak bengkok. Jadi nomor 3 itu apa? Meluruskan. Meluruskan kita yang tadinya bengkok, yang nggak tahu ilmu, sekarang jadi tahu, jadi lurus semua. Gitu. Paham, Bun? Insya Allah. Allah, ya. Insya Allah. Sekarang nomor 4. 4-nya pecah. Kata mereka, kata orang ahli kitab tadi lagi, yang kayak nomor 1 lagi ini nih. Nah, kesel lagi. Harus pecah belah. Harus terpecah belah. Saya harus meninggalkan agama nenek moyangku. Berpecah belah. Kata mereka. Tidaklah. Ya. Pecah belah tidak mungkin katanya. Nah, kekeh. Jadi dia itu apa? Tetap aja bandel gitu. Jadi nggak mau pindah agama. Pecah belah tidak akan, kata dia, kata mereka. Jadi pecah ya. Lihat gerakannya. Wa ma tafarraqa, pecah. Jadi bubar gitu ya. Nggak mungkin bubar. Wa ma tafarraqa. Gitu ya, masuk. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma dan tidaklah tafarraqa. Tafarraqa itu berpecah belah. Alladzina orang-orang yang utul kitab, diberi kitab, illa katanya, kecuali illa melainkan setelah datang kepada mereka mimba adima, setelah datang apa? Maknya di sini adalah bukan mati tapi apa? Setelah apa? Ja'athum, datang kepada mereka, yaitu bukti yang nyata lagi, al-bayyinah. Saya nggak mau, tetap nggak mau terpisah dengan agama-agama nenek moyangku. Tapi kalau udah datang bukti yang nyata, baru aku mau. Tuh, balik lagi. Jadi pembangkang ya, boleh. Ya, terpecah belah tidaklah, aku mah nggak mau, ya kurung pembangkang. Boleh. Jadi nggak mau masuk ajaran agama yang baru, nggak mau. Cepetin ya Bun ini ya. Wa ma tafarraqal ladzina kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Sekali lagi.
Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ja'athumul bayyinah. Ya, satu lagi. Silakan Bu Yuyun. 4. 4 ya tadi ya. 4 ya. 4P pecah tidak mungkin ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba mim ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Wa ma dan tidak tafarraqo berpecah, tafarraqo berpecah belah, alladzina orang-orang yang mereka diberi Alkitab ila kecuali min dari di setelahnya ma apa yang ja'athum mereka datang. Ja'athum jangan pakai mereka datang. Datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Bukan mereka datang, tapi datang kepada mereka, ya. Ja'athum humul bayyinah. Coba ulang lagi sekali lagi. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba wal salah saya. Jangan campur ke satu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Tidak ditahan utul kitaba, boleh utul kitaba illa ya, jangan ditahan. Ulang lagi ya Ustaz ya. Ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Masih utul kitaba. Oh, ada hamzahnya. Iya, masih pakai bak begitu. Oh iya. Kitaba ya. Utul kitaba illa, langsung kitaba illa, jangan kitaba. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Iya. Bak juga jangan bak, tapi mengalir. Ba'di ma jangan disentok-sentokin. Nggak boleh. Ba'di ma. Saya coba Bu Twin, Bu Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma wa ma tidaklah wa ma tafarraqa terpecah belah alladzina orang-orang yang utul kitaba mereka diberi kitab
mimba di kecuali dari sesudah ma ja'athum apa yang ja'athum datang kepada mereka al-bayinah bukti yang nyata. Iya, Masya Allah. Ibu Mika. Wa ma tafarraqu. wa ma tafarraqal ladzina kafaru wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah Ilahnya ketinggalan. wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Aduh, pinter. Aduh, enak gitu tuh, Bunda. Pelan, tartil, bagus ya. Bagus, alhamdulillah. Artinya, Bun? Wa dan ma tidak tafarroko berpecah belah lazina orang-orang yang utul mereka diberi kitab ahli kitab Alkitab illa kecuali min dari ba'di sesudah ma apa yang ja'athumul datang pada mereka bainah bukti nyata. Masya Allah. Tuh. Ibu Dewi. wa ma lafarraqal lazina utul Wa mata, bukan la. Tafarraqal. wa ma tafarraqal lazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Berhenti. Mimba adima. Ya. Sekali lagi. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Masya Allah. Wa ma dan tidaklah tafarraqal ladzina terpecah belah orang-orang utul kitab ahli kitab illa melainkan mimba di setelah ma Apa? setelah datang humul kepada mereka bayinah bukti yang nyata. Masya Allah. Itu ya. Ya, Bu Nur, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Bayyinah. Dewa habar, dia nabar ya. Bayyinah. Bayyinah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Iya. Ja'athumul bayyinah. Masya Allah. Ya, lanjut dulu ya, Bu Sipa nanti ya. Biar cepat. Sekarang nomor 5. S. Nah, sebenarnya sembah kata Nabi itu sembah atuh Allah tuh sembah katanya gitu ya S-nya. Sembah dong Allah. Gitu. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk sembah. Sembah ya. Dan tidaklah diperintahkan, namanya di sini bukan apa yang, tapi tidak menafikan. Tidaklah mereka disuruh kecuali. Siap ada tidak, ada ilahnya di depan itu kecuali. Dan tidaklah wama dan tidaklah wama umiru diperintahkan. Mereka itu diperintahkan. Wama begini ya Bu.
Wama dan tidaklah umiru. Panjang tuh. Ma sama ru-nya panjang. Dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali dia budu untuk menyembah, untuk sholat, untuk menyembah siapa? Allah. Makanya Allahnya di sini objek. Ya. Jadi objeknya selalu nasab. Ya. Illa liya'budullaha mukhlisina. Mukhlisin itu harus berikhlas. Dengan ikhlas. Ya. Ibadahnya liya'budullaha mukhlisina. Ya. Jangan lupa mukhlisin. Harus ikhlas. Ikhlasnya begini nih. Mukhlisina menyerahkan segenap jiwa raga kita lahuddin kepada agamanya Allah. Lahuddin. Ya. Wa ma umiru illa Allah mukhlisina lahuddin. Itu. Biasanya berartinya di hunapa ya, gini ya. Lihat Bu, karena itu ada lam, ini masuk dulu ke hunapa. Lihat Bun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Baru dari hunafa panjang. Untuk supaya lurus, kalian itu lurus hunafa. Hunafa a, jangan au, jangan i, tapi a. Hunafa Fa awayuqimuna sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama dinul qayyimah. Agama yang lurus. Ya, hunafa itu agar semata-mata untuk menjalankan agama Allah dan melaksanakan sholat, ya, supaya lurus pada lurus. Hunafa tuh ikhlas, tadi mukhlisin, hunafa, gitu ya, hunafa awayuqimunas wa yuqimunas sholata wa yu'tu, memberikan wa yu'tuz zakata wa dzalika, itulah wa dzalika dinul, agama al-qayyimah, yang lurus. Paham? Panjang tapi udah ngerti sekarang mah ya. Tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah mukhlisina, dengan ikhlas semuanya. Lahu mukhlisina lahuddin, kepadanya itu agama Allah. Lahuddin. Hunafa lurus. Hunafa awayuqimuna sholata wa yu'tuz zakata, memberikan zakat, wadzalika, itulah ad-din, ya, dalika dinul, agama yang lurus, qayyim. Nah, cepetin ya, lihat. Narik napas dulu, ini harus panjang ini. Tapi kalau sampai napas sih bisa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus
sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya. 5 aja dulu ya. Nah, nanti yang 3-nya buat minggu depan. Minggu depan atau mau besok beresin? Gitu ya. Ayo, siapa yang udah bisa? Nomor 5. Insya Ya. Bu Yuyun, Bu Sipa dulu tadi belum. Mama umiru. Ya, Bun. Dan tidaklah umiru mereka diperintahkan bila kecuali liya'budullaha untuk menyembah Allah muhlifina, harus ikhlas. Muhlis itu harus ikhlas. Lahuddin kan dalam agama. Hunafa yang lurus, wa yuqimu mengerjakan as-sholata sholat, wa yu'tuz zakata dan memberikan zakat, wa dzalika itulah dinul qayyimah. Itu agama yang lurus. Ya. Siap Bu Sipa? Ya, mohon bimbingannya. Ya, nggak apa-apa, baca aja dulu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Terus? Wallaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa zalika dinul yaqimah. Dinul qayyimah. Zalika dinul yatimah. Dinul qayyimah. Oh iya. Qayyimah. Wa zalika dinul qayyimah. Oh iya. Masya Allah ya. Berlatih terus ya. Baik Ustazah. Bu Mika silakan. Afan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya tadi nggak pakai nanya. Muhlisina lahuddina hunafa gitu ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa atuz zakat wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Terus kalau yang artinya apa, Bu? Wama dan tidak umiru mereka diperintah illa kecuali liya'budullah mereka menyembah Allah muhlisina memurnikan lahuddina kepadanya ketaatan atau agama hunafa ikhlas atau lurus wa yuqimus sholata dan mereka mendirikan salat wa yu'tuz zakata dan mereka menunaikan zakat
Wadzalika dan demikian itu dinul agama qayyimah yang betul atau lurus. Ya, muhlisin itu boleh ikhlas, boleh memurnikan ya. Masya Allah. Ya, Bu Yuyun. Nomor 5 lagi itu aja. Ya, coba sekali lagi. 5F sembah jelas perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Wama dan tidaklah umiru diperintahkan illa kecuali liya'budullah untuk menyembah Allah Yusina dengan ikhlas Semurni-murninya ikhlas. Terus lahu kepada dinu kepada agamanya Allah. Kunapa dengan lurus. Dan wa yuqimu dan mengerjakan as-sholata salat, wa utu dan memberikan zakat sedekah, wa zalika dan yang demikian itu di nul qayyimah agama yang lurus. lurus. Iya. Ibu Dewi. Al-Bainah Bu Nurul. Ya, Fan. Ya, Sada. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Awas, jangan Ya, dipanjang-panjangin. umiru diperintahkan illa kecuali liya'budullaha menyembah Allah muhlisina dengan ikhlas lahudina dengan agama hunafa yang lurus wa yuqimunas sholata dan mendirikan sholat wa yutuz zakata dan menunaikan zakat wa zalika dan demikian itu dinul agama qayyimah yang lurus atau yang benar. Iya. Coba ulang lagi bacaannya, Bun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Kuat. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Boleh, tapi nanti jangan diputus-putus ya. Kalau sekarang apa-apa. Ibu Tuin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullahi mukhlisina lahuddina hunafa. Kenapa lohi itu? Oh, loha. Ulangi, Ustazah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.
Wa yu'tu zakata wadalika barusan ya. Wa yu'tu zakata wadalika dinu langsung. Coba dari Hunapa. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dalika nggak boleh dipanjangin Bu wadalikanya. Wadalika di kadi Wa gitu ya. dzalika dinul qayyimah. Iya, seperti itu ya. Wa ma Artinya Bu, umiru dan mereka diperintahkan illa liya'budullah kecuali untuk menyembah Allah muhlisina dengan ikhlas lahudin kepada agamanya hunafa'u lurus wa yuqimus sholata dan dirikanlah salat wa yu'tuz zakata dan tunaikanlah zakat wa dzalika dan demikian itulah dinul qayyimah agama yang lurus. Masya Allah. Ibu Nur, mau nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Qayyimah. 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 Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Iya, Masya Allah. Tambahin lagi ya. Udahlah beresin aja Bu, nggak apa-apa sekarang. Nomor 6, L. Lalai mereka itu ya. Hai orang-orang yang kafir, lihatlah neraka jahanam. Jika kamu kekeh aja nggak mau masuk agama yang benar, katanya lihat. Orang lalai, orang lihatlah lalai, boleh. Orang lalai lihat neraka jahanam tempat kembalinya. Itulah syarrul bariyah. Syarul itu adalah sejahat-jahatnya makhluk yang bandel gitu. Orangnya disuruh benar lurus malah bengkok lagi. Tetap aja ke patung, ke berhala. Nah itu namanya sarul bariyah. Sarul bariyah itu gini gerakannya Bun. Sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya bariyah makhluk. Ya, mereka itu syarrul bariyah. Mereka itu ulaika diginiin Bu. Ulaika syarrul bariyah. Mereka itu adalah mereka. Ulaika mereka itu mereka syarrul seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya makhluk. Al-bariyah itu makhluk. Bariyah. Syarrul bari sampai digituin ya sama Allah tuh. Bariyah harus dinabarkan saking itunya jelek makhluk. Nah, itulah lihat innalladzina kafaru kan sering itu Pak ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi awas min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dia kekal di dalam neraka itu. Ya gampang kan? Gampang itu langsung. Ulaika hum syarrul bariyah. Bariyah.
Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sejahat-jahatnya. Jahat itu salah itu. Makhluk bariyah. Sekali lagi, ayo. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Lanjut lagi. 7. J. Nah, ini yang baik. Ya. Yang jadi soleh, yang jadi beriman. Nah, ini. Jelas. Ya. Jadi beriman mah jelas mereka itu sebaik-baiknya makhluk. Sama kayak tadi. Ulaikanya. Tapi ini khairul bariyah. Kalau tadi ulaika hum syarrul bariyah. Kalau ini mah ulaika hum khairul bariyah. Karena innalladzina gampang. Yuk. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Mudah kan? Makanya saya bilang pas dilihat, mudah ini mah salah juga langsung pada hafal. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kalau tadi innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang baiknya, yang jadi soleh baik, jadi tempatnya jannah, yaitu surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah. Balasannya apa? Balasan orang-orang yang baik itu 7 dan 8. Dijawab sama Allah. Mereka itu jazauhum, dibalas inda robihim, dibalasnya gini. Jangan balasan gini, Bu. Nggak boleh begini. Nah, kata kayak Bu Yun tuh. Dapat balasan, beda dengan begini. Kalau ini mah balasan orang baik gini. Rahmat. Jazauhum inda robihim, di sisi Tuhan mereka. Jannatu, itu surga. Jannatu adning, namanya adning gini. Jannatu adning tajri, ada lagi ini tajri min tahtihal, ada lagi anharu khalidina fiha abada, lama. Ya.
Datang lagi kata Bu Dewi teh, ini tajri min tahtihal anhar kholidina fiha, ada lagi. Ya, sering ya. Ya, mengalir sungai-sungai di bawahnya ada, ya, mereka kekal, ada mengalir di bawah sungai-sungai. Tajri min di bawahnya itu ada anhar. Abada selamanya. Nah, ini Bu yang namanya hidup abadi itu nanti di surga Bu, bukan sekarang. Sekarang mah sementara. Kholidin nggak akan mati lagi, nggak akan sedih lagi, nggak ada penyakit lagi, Bu. Tulang rusuk juga yang patah nggak ada, sembuh. Nggak ada yang sakit tutut, nggak ada. Dan nggak ada yang gemuk-gemuk, Bu Yuyun, Bu Dewi nggak akan ada gemuk, semuanya langsing-langsing. Mau makan berapapun Mbak, banyak ya. Aduh, nikmat. Ya, nggak akan capek, nggak akan kerja, diem aja. Tidur nggak? Tidur nggak di sana? Nggak akan tidur, atau kalau tidur Nggak ngantuk ya. Tidak akan tidur. nggak ada ngantuk, nggak ada capek, kan nikmat terus, nggak capek-capek, kerja enggak. Jadi dirasakannya tuh kenikmatan aja terus. Kalau ngantuk tidur itu untuk menghilangkan rasa lelah, ya. Iya. Itu. Di sana lelah gimana, orang makan terus, makan. Mau nggak Bu ke surga? Ya. Mau sekali. Ustazah. Nah, saling panggil memanggil ya Bu ya. Kalau nggak ada Bu Iya, Neng, Ustazah. cari Neng. Bu Nurul mana, Bu Sipa mana, Bu Iya. Dewi mana, gitu ya. Panggil ya Bu ya. Jangan lupa pada kawan-kawan kita yang selalu bersama-sama begini. Iya. Cari masing-masing ya. Mana, yuk kita kumpul gitu. Mana grup Kim yang hari Sabtu, kata Bu Yuyun teh. Adminnya silakan kumpul, kata malaikatnya. Siapa pemimpinnya di sini? Bu Yuyun. Bu Yuyun ambil itu baju sutra di itu. Masya Allah ya. Bagikan Senang. katanya. Senang ya Allah. Jangan lupa gelang-gelang emas berliannya pakai. Lalu silakan suruh masuk ke rumah masing-masing istana. Kata Bu Dewi teh, saya nggak mau istana yang segede itu. Pengen bareng aja terus sama Bu Miko, sama Bu Neng, semuanya pengen bareng. Nah, gitu. Gitu ya Bun ya. Nah Suaranya. itulah Allahnya ridho. Allah ridho kepada kita ya. Melihat kan Allah tuh sekarang lagi ada di mana? Di leher Saya kita nggak ya. dengar lagi suaranya. Ya, Allah tuh dekat. Boleh keluar dulu, nanti masuk lagi. Radhiyallahu, Allahnya ridho. Radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum wa radu, dan kita juga ridho kepadanya. Anhu. Nah, gitu dulu ya. Allah ridho kepadamu, kepada mereka. Dan kita juga ridho kepada anhu. Zalika itulah liman, orang yang takut, khosyya robbah, takut kepada Tuhan. Nah, itu Bu, kalau orang-orang yang takut kepada Allah, Allahnya ridho, kitanya juga ridho. Nah, kalau nggak takut, nggak mungkin ya ngaji, nggak mungkin sholat, ngapalin juga ngapain ya. Karena kita takut akan ancaman Allah, makanya kita berusaha terus, soalnya capek-capek juga. Kan kitanya ridho. Gitu ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khosyiya rabbah. Iya. Panjang ini, panjang, tapi gampang kan? Coba sekali lagi yuk. Jazaa'uhum in
bihim jannatu adnin tajri min anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa dzalika liman khasyiya rabb. Nah, itulah dzalika itulah liman siapa orang khasyiya takut kepada Tuhannya Robbahu. Masya Allah, itu terakhirnya ya. Jadi kita harus lurus terus ke agama Allah. Mau diajak apapun nggak mau, gitu ya. Sekarang Ibu Nurul, ayo baca Bu. Ya, Ustazah. Nomor berapa, Ustazah? Nomor 8. 8. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Iya, Masya Allah. Paham ya, Bun? Nggak pakai gerakan juga, tapi udah ngerti ya. Ya. Balasan mereka di sisi Allah adalah surga apa? Aden. Tulisan Aden ke atas ya. Aden paling tinggi. Paling yang keluarganya Al-Quran, Aden. Yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, abada, selamanya. Abada, abadi ya. Ya. Abadi, radhiyallahu Allah ridho anhum kepada mereka, waradu'an dan mereka ridho kepadanya, kepada Allah. Untuk melakukan sholat, zakat, puasa, ngapalin ya, ridho. Dzalika itulah liman. Balasan bagi orang, liman bagi orang khosya robbah, orang yang takut kepada Tuhan. Insyaallah. Silakan Ibu Mike. Jazaohum inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasya rabbah. Bukan jannatin, tapi jannatu adning, jannatu. Oh iya. Jannatu adning. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasya rabbah. Dzalika liman khasya rabbah. Nanti ininya jannya ditahan ya Bun ya, ada guna musadada. Jannatu adnin gitu ya. Oke. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasya rabbah. Yang jelas dari kaliman khasya rabbah. Dzalika liman khasya rabbah. Iya. Bu Yuyun enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu tajri. Adningnya mana adning tan jannatu adning.
Jannatu adnin. Ada Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin. Adnin begini ya? iya ke atas ya. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Zalika liman khasyiya rabbah. Coba kholidinya gimana gerakannya? Iya, Pihak biha dengannya dengan dia di dalam itu di dalam surga. Abada. biha abada. Iya. Kalau adning gimana adning? Adning begini ya. Adning. Atas. Adning tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Iya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Rodi. Allah kita Allah ridho ini. Radiyallahu anhum wa radu'an. Oke, ini dulu ya. Radiyallahu anhu wa radu'an. Harus cepat gini, Bun. Radiyallahu anhum wa radu'an. Radiyallahu anhum wa radu'an. Iya. Zalik liman khasyiya rabbah. Ya, itulah yang takut kepada Allah. Bu Dewi. Khair saja. Ya, sama-sama, Bu. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Aduh, gak kuat. Adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Fiha abada. Radiyallahu anhu wa radu an jalika liman khasyiya rabbah. Radiyallahu anhum Radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Iya. Gitu ya. Jajanya harus ini. Ya, baru za. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri. Ada ning tajri min tahtihal anhar. Iya. Kayak gitu ya. Ibu Twin. Bismillahirrahmanirrahim. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri. Tak kuat Ustazah, berhenti di mana nggih? Ya, jazauhum inda rabbihim jannatu
jannat. Itu boleh. Jannatu Jazauhum jari min jazauhum inda rabbihim jannatu adnun. Oke, harusnya jannah aja, enggak adnannya dipisah. sampai anhar bisa nggak? Jadi agak cepetin ibunya gini. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Cepetin. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Iya. Min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhu radu'an. Dzalika liman khosyiya rabbah. Itu Betul. Jazauhum balasan bagi mereka. Jazauhum inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Jannatun adnan, surga adnan. Min tahtihal dari dalamnya mengalir. Tahtihal anharu sungai-sungai. Anharu kholidina di dalamnya kekal fiha abada kekal selamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Zalika itulah liman khosya, itulah bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Masya Allah, gitu ya. Bu Sipa mau nyobain, Bu? Udah tadi ya? Lupa. Masya Allah. Udah semua ya? Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan clue-nya? 1 sampai 8 apa? 1 itu T. Telah diberikan bukti yang nyata. 2 N. T apa? Tidak akan meninggalkan agama. Itu. Tidak akan meninggalkan agama. Baik-baik Ustazah. Yang kedua itu nyata seorang Rasul dari Allah. Yang ketiga meluruskan. 4 pecah belah. 5 S sembah Allah. 6 lihat orang kafir dalam neraka jahanam. 7 jelas orang yang beriman, mereka sebaik-baik makhluk. 8 bukti yang nyata. Iya. Nah itulah B-nya balasan. Balasan terbaik. Balasan yang baik buat orang-orang yang beriman. Boleh bukti yang nyata, balasan bagi orang yang beriman akan dikasih jannah aden. Surga aden. Masya Allah. Paham, Bun? Bagus kan isi Al-Bainah ini? Bagus banget. Makasih ya Bu Ustazah. Jadi ingat. Jadi ingat ya. Jadi cepat kalau ngapalin sama-sama langsung insya Allah nempel. Nempel. Pakai sholat jangan lupa. Kata Bu Dewi teh, aduh ini bagus, gimana ini pengen semua. Iya itu namanya cinta. Itu at-takwir pengen. Naziat pengen. Ya, Anaba jangan lupa ya Bun ya. Udah kata Anaba teh, jangan tinggalkan aku. Katanya Anaba. Aduh, jangan katanya. Murojaah dong, murojaah lagi gitu. Ke Anaba, kata Anaba. Al-Bainah itu adalah surat ke-98, bukti yang nyata bahwa telah datang bukti yang nyata itu Al-Quran. Sebagai apa, Bu? Sebagai petunjuk, sebagai pedoman kita, sebagai segala masalah, semuanya ada di dalam Al-Quran. Untuk ngapain, Bu? Untuk meluruskan
agar tidak pada bara rengkok, tidak pada bersedih, tidak pernah nggak galau gelisah. Jadi pasrah aja, ya. Dikasih uang alhamdulillah biasa-biasa saja, diambil juga biasa gitu ya. Dan harus memaafkan orang lain. Banyak memaafkan orang lain, jangan dengki, jangan iri hati, jangan bersedih. Jadi semuanya tidak akan dibawa, ya. Begitu banyak ya. Misalnya banyak yang meninggal artis-artis ya kemarin, Masya Allah. Dunianya nggak akan dibawa. Cuma apa Bu? Amal-amal ibadah kita inilah. Oh, soleh. Amal soleh, ilmu yang bermanfaat. Terus ya, disebarin lagi. Dikasih tahu biar yang lain juga pada paham. Biar mengalir ke bunengnya juga. Gitu. Ya, paham? Coba sekali lagi Bu Dewi disebutin ayat dari 1 sampai 8 clue-nya biar pada paham. Yang satu tidak mau meninggalkan agamanya mereka. Yang kedua, Nabi membacakan lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran. Ketiga, meluruskan. 4, pecah belah. Mereka orang-orang kafir tidak mau pecah belah. 5, sembahlah Allah. 6, lalai akan masuk neraka. Lalai yang kafir akan masuk neraka. 7, jadi yang baik akan mendapat balasan kebajikan. 8, balasan yang surga bagi orang-orang yang baik. Iya, Masya Allah. Paham. Alhamdulillah. Sudah asar di sini. Cukup ya Bunda ya. Kita tutup saja. Mohon maaf lahir batin semuanya. Mohon tetap semangat. Doain saya sehat ya. Tolong doakan semuanya sehat semuanya. Amin. Amin. Pak Amri sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah menyelesaikan kelas hafalan kita pada siang hari ini. Jadi kepada saja Neng atas ilmu dan bimbingannya. Semoga saja sehat dan diberikan pahala yang berlimpah. Dan kita sebagai kolibahnya bisa mengamalkan apa yang sudah diberikan Ustazah Neng dalam kehidupan sehari-hari dan bisa terus bersama Al-Quran, dimudahkan untuk menghafalnya dan selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. 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 Kurang lebihnya Ana mohon dimaafkan. Sama-sama. Ustazah Yun, Ustazah Dewi, Ustazah Subin, semuanya Bu Nurul dan semuanya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.